warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza Artika dari kelas 12 APL 2 absen 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asam amino dan protein. Oke, mari kita bahas apa itu asam amino. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Bisa kita lihat COO- itu adalah gugus karboksil dan NH3+ yaitu gugus amina. Dan R yang di bawah itu adalah rantai samping. Berikut ini adalah contoh dari struktur umum asam amino. Jumlah asam amino sangat banyak sekali, namun yang digunakan untuk menyusun protein itu hanya 20 saja. Bisa kita lihat, yang pertama ada alanina, ariginina, asparagina, asam aspartat, sisteina, asam glutamat. Ada glutamina, glisina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofan, triosina, dan valina. Dari ke-20 asam amino tersebut hanya berbeda pada rantai sampingnya atau R. Penggolongan asam amino. Penggolongan asam amino bisa dilakukan berdasarkan dengan R atau rantai samping. Penggolongan asam amino dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu asam amino dengan R nonpolar. Asam amino R nonpolar terdapat 2 gugus, yaitu gugus alifatik dan R aromatik. Apa yang membedakannya? Jika gugus alifatik itu rantainya lurus dan jika R aromatik itu senyawa cincin atau disebut ikatan rangkap. Yang kedua, adanya asam amino dengan R polar. Asam amino R polar memiliki momen dwikutub dari rantai sampingnya. Biasanya ciri-cirinya adanya atom O dan atom S. Yang ketiga yaitu asam amino dengan R polar bermuatan. Asam amino dengan R polar bermuatan dibedakan menjadi 2, yaitu asam amino dengan gugus R bermuatan negatif dan gugus R bermuatan positif. Asam amino negatif biasanya memiliki gugus karboksil tambahan di bagian rantai sampingnya, yaitu COO sehingga bermuatan negatif. Asam amino dengan gugus R bermuatan positif memiliki tambahan gugus amina, yaitu NH3+ menjadi positif. Klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino dibedakan menjadi 2, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial asal kata yaitu esensial yang artinya penting. Jadi, asam amino yang diperoleh hanya dari makanan sehari-hari karena tidak dapat asintesa di dalam tubuh. Lain dengan asam amino non-esensial. Selain dari makanan dapat juga disintesa di dalam tubuh melalui proses transminasi. Berikut ini adalah daftar asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang sifat penting asam amino. Sifat asam amino dibedakan menjadi 2, yaitu sifat asam dan basa dari asam amino. Ion positif yaitu dari gugus amina dan ion negatif dari gugus karboksil. Jadi, jika asam amino berada di dalam asam, maka terbentuklah ion positif. Kenapa positif? Karena H+ dari larutan asam akan berikatan dengan COOH, sehingga awalnya COO- menjadi COOH, sedangkan NH3+ tidak mengalami perubahan, sehingga yang tersisa yaitu hanya NH3+. Begitu pula dengan basa. Jika asam amino berada di dalam basa, maka terbentuklah ion negatif, karena ion OH- dari larutan basa
akan menarik 1H+ dari NH3+. Akibatnya dari NH3+ menjadi NH2 sedangkan COO- tetap sehingga menjadi ion negatif. Baik, setelah kita membahas asam amino, kita akan membahas peptida, yaitu ikatan peptida. Apa itu peptida? Peptida adalah gabungan dua atau lebih asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida dari berat molekulnya biasanya kurang dari 10.000 Dalton. Bagaimana pembentukan ikatan peptida? Ikatan peptida bisa terjadi dari karboksil asam amino pertama dengan amina dari asam amino kedua akan membentuk ikatan kovalen antara atom C dan atom N menghasilkan H2O. Jika tersusun dari dua asam amino, maka dikatakan sebagai dipeptida. Kalau misalnya 3 asam amino, dikatakan tripeptida. Jika 4 asam amino, dikatakan tetrapeptida. Dan jika 5 asam amino, maka dikatakan pentapeptida. Suatu ikatan amida terbentuk antara gugus NH dari suatu asam amino dengan gugus COOH dari asam amino yang lain. Jadi, ujung N disebut dengan gugus amina, sedangkan ujung C disebut dengan gugus karboksil. Asam amino diurutkan dari ujung N ke ujung C, tidak boleh jika ujung C ke ujung N. Maka bisa kita lihat asam amino dalam suatu molekul peptida disebut suatu satuan atau unit atau suatu residu. Jadi jika alanilaglisina mempunyai dua residu, yaitu residu alanina dan residu glisina. Dan jika suatu polipeptida itu adalah suatu peptida dengan banyak sekali residu asam amino. Setelah mengenal asam amino dan peptida, mari kita mengenal protein. Apa itu protein? Protein yaitu berat molekulnya lebih dari 10.000 Dalton. Namun pada prinsipnya tetap sama tersusun dari asam amino. Struktur protein dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Mari kita bahas struktur protein satu persatu. Yang pertama yaitu struktur primer protein. Struktur dua dimensi yang menggambarkan urutan asam amino dan suatu protein beserta ikatan peptida dan satu ikatan kovalen lainnya. Yang kedua yaitu struktur sekunder protein. Struktur 3 dimensi hasil pelipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O karboksil dan N amino. Struktur sekunder dibedakan menjadi 2, yaitu alfa heliks dan beta sheet, atau bisa juga disebut dengan paralel dan antiparalel. Ketiga yaitu struktur tersier protein. Struktur 3 dimensi hasil pelipatan satu rantai protein akibat ikatan hidrogen ion disulfida gaya van der Waals ikatan hidrofobik. Yang terakhir yaitu struktur kuartener protein atau bisa disebut dengan dua rantai atau lebih. Struktur agregat yang dibentuk oleh subunit dari protein berbobot molekul tinggi. Yang membedakan dari 4 struktur tersebut lebih ringkasnya yaitu jika struktur primer hanya berupa urutan dan struktur sekunder ada alfa heliks dan beta sheet. Struktur tersier sudah membentuk lipatan yang sempurna. Struktur kuartener tersusun dari 2 buah rantai. Penggolongan protein menurut bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu protein fibros atau serat dan protein globular. Protein serat yaitu protein dengan bentuk memanjang pada satu sumbu dan tidak berlipat. Protein globular yaitu protein dengan rantai polipeptida berlipat-lipat membentuk bulutan pada globular.
Setelah membahas struktur, mari kita membahas sifat protein. Yang pertama yaitu membentuk ion di dalam air. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak. Yang kedua, dapat mengalami denaturasi. Bisa disebut dengan kerusakan struktur. Denaturasi suatu protein adalah hilangnya sifat-sifat struktur lebih tinggi oleh terkacaunya ikatan hidrogen dan gaya-gaya sekunder lain yang mengutuhkan molekul itu. Akibat suatu denaturasi adalah hilangnya banyak sifat biologis protein itu. Contohnya yaitu perubahan pH. Perubahan pH juga dapat mengakibatkan denaturasi bila susu menjadi asam. Perubahan pH yang disebabkan oleh pembentukan asam laktat akan menyebabkan pengumpulan susu. Faktor-faktor lain yang dapat menyebabkan denaturasi adalah deterjen, radiasi, zat pengoksidasi, atau pereduksi yang dapat mengubah hubungan dan perubahan tipe pelarut. Yang ketiga, dapat dihidrasi menjadi asam amino dengan asam encer dan asam enzim protase. Fungsi protein yaitu sebagai enzim, alat pengangkut dan penyimpanan, pengatur penggerakan, penunjang mekanis, pertahanan tubuh atau imunisasi, media perempatan impuls syarat, pengendalian pertumbuhan. Berikut ini adalah salah satu contoh asam amino dan protein pada sediaan farmasi. Yang pertama, infus asam amino dan suplemen defisiensi asam amino pada gangguan ginjal kronik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.